Bisa ikut uji coba pada pertandingan timnas pada bulan September di Surabaya. Lalu Pak Menpora memproses, lalu dikirim ke Pak Menteri Hukum, Pak Supratman, dan dari Pak Supratman kemarin dikirim ke Pak Mensesnek. Oh iya, kita tunggu. Ini tadi sampai dengan Pak Dirjen AHU. Kemudian juga yang sangat penting, kami tetap menunggu waktu yang mereka di sana, karena terkadang mereka yang ada di anak-anak pemain ini yang sulit untuk menentukan waktu untuk secepatnya datang. Kalau kami dalam kesempatan pertama kami mohon mereka untuk segera datang ke Indonesia. Nah, ini kami lagi. Makanya jalan keluar diambil. Pak Ketua sudah bilang, banyak yang bertanya siapa dua pemain tersebut. Ya, saya juga agak penasaran teman-teman ya. Dan saya coba kemarin berbicara, coba tanya dengan Pak Erik untuk sosok ini memang masih ditutup, masih rahasia. Itu kan menjadi ranah dari Pak Ketua. Ya, tentunya bersama dengan PK sudah tahu. Sudah ikuti sesi latihan Timnas Indonesia di kota Surabaya, dua sosok pemain naturalisasi baru jadi sorotan pemain Timnas Indonesia. Kota Surabaya kembali menjadi pusat perhatian publik sepak bola nasional. Stadion Gelora Bung Tomo yang biasanya riuh pada hari pertandingan, kali ini bergemuruh bahkan saat sesi latihan Timnas Indonesia. Ribuan pasang mata tertuju pada dua sosok baru yang hadir di lapangan. Mereka adalah Joel Piru dan Victor Gyökeres, dua pemain naturalisasi yang resmi bergabung untuk memperkuat Garuda jelang laga FIFA Matchday menghadapi Taiwan dan Lebanon. Momen latihan perdana bersama skuad Merah Putih terasa begitu spesial. Bukan hanya karena atmosfer Surabaya yang sudah dipenuhi antusiasme supporter, melainkan juga karena kehadiran dua striker berkelas Eropa itu menghadirkan energi baru di tengah tim. Sejak pagi, area sekitar stadion sudah dipenuhi pendukung setia. Mereka penasaran melihat secara langsung wajah-wajah baru yang selama ini hanya mereka saksikan melalui layar kaca dan media sosial. Saat bas Timnas Indonesia memasuki area stadion, sorakan bergemuruh. Nama Piru dan Gyökeres diteriakkan berulang kali, seakan keduanya sudah lama menjadi bagian dari keluarga besar sepak bola Indonesia. Ketika sesi latihan dimulai, keduanya tidak canggung. Piru dengan rambut keriting khasnya tampil penuh senyum, sementara Gyökeres terlihat tenang dengan postur menjulang yang langsung mendominasi perhatian. Dari kejauhan, aura profesional mereka sangat terasa. Gerakan sederhana dalam pemanasan pun terlihat berbeda, penuh percaya diri dan disiplin tinggi. Sesi latihan kali ini difokuskan pada pemulihan kondisi fisik, taktik dasar, dan simulasi permainan sederhana. Menariknya, Piru dan Gyökeres tampak cepat beradaptasi. Meski baru pertama kali merasakan atmosfer latihan Timnas Indonesia, keduanya langsung menyatu dengan rekan-rekan lainnya. Piru sering terlihat berbincang dengan gelandang seperti Tom Haye dan Marcelino Ferdinand untuk mengatur tempo permainan. Ia tak segan turun menjemput bola, lalu memberikan umpan-umpan terukur ke sisi sayap. Gyökeres, di sisi lain, tampil lebih agresif. Ia mendominasi duel udara, memanfaatkan posturnya yang tinggi, dan sesekali melakukan sprint cepat untuk mengejutkan bek lawan. Tak bisa dipungkiri, sorotan utama latihan ini memang tertuju pada dua penyerang baru tersebut. Para pemain Timnas Indonesia lainnya terlihat antusias bisa berlatih bersama. Bek-bek seperti Jordi Amat dan J.I.Z, yang biasanya cukup dominan, kali ini benar-benar diuji saat harus berhadapan dengan Gyökeres dalam duel fisik. Sementara itu, kiper Nadeo Argawinata dan Hernando Ari dibuat sibuk oleh sepakan-sepakan keras Piru. Situasi ini justru menjadi keuntungan besar bagi timnas. Latihan terasa lebih hidup karena kualitas pemain baru memaksa semua anggota tim untuk meningkatkan intensitas permainan. Tak ada lagi ruang untuk bersantai, setiap sesi latihan berubah menjadi ajang pembuktian. Suasana latihan terasa lebih kompetitif dibanding biasanya. Seolah-olah seluruh skuad memahami bahwa dengan kehadiran Piru dan Gyökeres, standar Timnas Indonesia telah naik ke level yang lebih tinggi. Pelatih tampak puas melihat bagaimana para pemain berusaha menyesuaikan diri. Kombinasi pemain naturalisasi dan lokal berjalan lancar. Di lini depan, ada banyak variasi yang bisa dilakukan. Misalnya, memainkan Piru sebagai striker tunggal dengan dukungan sayap cepat dari Asnawi dan Sadil Ramdhani.
Atau, menurunkan Gyökeres sebagai target man dengan Piru bergerak sedikit lebih ke belakang untuk membuka ruang. Latihan transisi dari bertahan ke menyerang juga terlihat lebih efektif. Piru dan Gyökeres punya insting untuk langsung bergerak mencari celah begitu tim merebut bola. Kecepatan reaksi mereka membuat para gelandang harus lebih cerdas dalam mendistribusikan bola. Latihan perdana di Surabaya ini seakan memberi sinyal bahwa Indonesia kini punya wajah baru. Jika sebelumnya publik sering mengeluh soal tumpulnya lini depan, kini kekhawatiran itu mulai sirna. Kehadiran Piru dan Gyökeres bukan hanya menambah opsi menyerang, tetapi juga meningkatkan moral seluruh tim. Pemain lain merasa lebih percaya diri karena tahu ada sosok yang bisa diandalkan di depan gawang lawan. Bahkan para bek dan gelandang mendapat manfaat besar karena terbiasa menghadapi penyerang berkualitas tinggi di sesi latihan. Supporter yang menyaksikan dari tribun pun tampak optimis. Mereka berteriak setiap kali Piru atau Gyökeres mencetak gol dalam game internal. Bagi mereka, latihan kali ini bukan sekadar persiapan, tetapi juga pesta penyambutan untuk era baru timnas Indonesia. Pelatih tampaknya tidak membuang waktu. Ia langsung mencoba berbagai formasi untuk mengakomodasi dua striker baru. Beberapa kali terlihat formasi 4-4-2 dengan Piru dan Gyökeres sebagai duet maut. Dalam skema ini, serangan Indonesia terlihat lebih tajam. Umpan silang dari sisi sayap bisa dimanfaatkan oleh Gyökeres, sementara Piru lebih fokus mencari ruang di kotak penalti. Namun, pelatih juga mencoba memainkan formasi 4-3-3 dengan Gyökeres sebagai penyerang tengah, sementara Piru bergerak melebar ke kanan atau kiri. Skema ini memberi fleksibilitas lebih, karena kedua pemain sama-sama punya kemampuan adaptif. Apapun formasi yang digunakan, jelas terlihat bahwa Indonesia kini punya daya gedor yang jauh berbeda dibanding sebelumnya. Lawan seperti Taiwan dan Lebanon tentu harus bersiap menghadapi tekanan lebih besar dari lini depan Garuda. Di luar aspek teknis, kehadiran Piru dan Gyökeres membawa energi positif. Mereka selalu terlihat ceria, berbaur dengan pemain lain, dan tidak canggung meski baru bergabung. Hal ini membuat atmosfer tim terasa hangat. Suasana kebersamaan di hotel, bus tim, hingga ruang ganti juga semakin kuat. Beberapa pemain tampak berbagi cerita sambil tertawa bersama dua rekan barunya itu. Kehangatan inilah yang sering menjadi faktor penting dalam membangun chemistry di lapangan. Tidak berlebihan jika Surabaya disebut sebagai saksi awal era baru timnas Indonesia. Kota pahlawan ini selalu punya tempat spesial bagi sepak bola nasional. Dengan atmosfer fanatik suporternya, Surabaya adalah panggung sempurna untuk memperkenalkan bintang-bintang baru. Latihan terbuka yang dipadati ribuan fans memperlihatkan betapa besar harapan masyarakat. Mereka datang bukan hanya untuk melihat timnas, tetapi juga untuk menyaksikan langsung bukti nyata dari kerja keras PSSI mendatangkan pemain kelas dunia. Sesi latihan perdana timnas Indonesia di Surabaya bersama Joel Piru dan Victor Gyökeres menjadi momen yang tak akan dilupakan. Dua pemain naturalisasi baru ini langsung menjadi sorotan, bukan hanya karena